Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lilis Mulyani, pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, jenjang Taman Kanak-kanak. Pada saat ini, dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan berbagi praktik baik dengan judul Isi Kota Beres, Implementasi Kurikulum Merdeka Sukses. Adapun yang saya lakukan adalah diawali dengan membaca dulu situasi pada saat sekarang ini, tentang kondisi guru, tentang kondisi kepala sekolah, dan tentang kondisi peserta didik. Implementasi kurikulum merdeka ini adalah merupakan satu pemulihan pembelajaran, di mana di situ berbagai macam masalah, kendala, dan lain sebagainya dirasakan oleh guru dan peserta didik. Yang akhirnya dampak yang sangat buruk dialami oleh peserta didik adalah hilangnya kreativitas. Hal itu adalah hal yang sangat ditakutkan oleh semua orang tua dan para pendidik yang ada di negara kita ini. Demikianlah situasi yang terjadi pada saat ini. Adapun tantangan daripada akibat yang dirasakan adalah perubahan paradigma. Tantangannya itu perubahan paradigma dari para ekosistem atau warga sekolah, termasuk di sana kepala sekolah dan guru, yang awalnya mereka sudah menikmati kurikulum yang sebelumnya harus berubah secara drastis dengan kurikulum merdeka. Perubahan paradigma di sini, perubahan mindset di sini, perubahan pola pikir untuk para pendidik bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Nah, ini yang menjadi tantangan. Maka saya sebagai pengawas harus memiliki strategi-strategi dan pendekatan-pendekatan yang jitu dan tepat untuk menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan ini supaya bisa diatasi. Berbicara mengenai tantangan, yang awalnya guru sudah merasa nyaman di zona yang sebelumnya biasa dilakukan, dengan banyaknya instruksi kepada anak, dengan banyaknya perintah-perintah kepada anak, sehingga anak di sana dampaknya sangat luar biasa tidak bagus atau bisa dibilang buruk. Karena apa? Di situ anak merasa jenuh dan merasa tidak merdeka. Maka dengan adanya kurikulum merdeka ini, guru harus mengikuti dan berani keluar dari zona nyamannya. Nah, dengan demikian saya sebagai pengawas sekolah melakukan sebuah pendampingan dengan strategi langkah-langkah yang bernama Isi Kota Beres, Implementasi Kurikulum Merdeka Sukses untuk di binaan saya di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Pangalengan. Berikut akan saya paparkan mengenai langkah-langkah aksi yang telah saya lakukan dalam melaksanakan pendampingan terhadap binaan saya. Pertama, saya melakukan langkah identifikasi. Identifikasi ini tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui bagaimana pemahaman atau tanggapan daripada semua warga sekolah tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, setelah itu, maka dengan demikian akan saya perlihatkan di sini kegiatan pada saat saya melakukan identifikasi, di mana saya mendatangi sekolah-sekolah binaan saya. Ini saya lakukan dengan menggunakan Google Form, karena saya memiliki dua binaan itu ya, jadi harus secara cepat untuk disebarkan. Kalau dilakukan dengan datang menemui ke sekolah-sekolah memakan waktu yang cukup lama. Dengan demikian saya melakukannya dengan menyebar Google Form. Selesai identifikasi, berikutnya setelah saya memiliki berbagai macam informasi dan data, saya melakukan sebuah refleksi. Di situ ada yang perlu dan sangat dipertimbangkan. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan daripada implementasi kurikulum merdeka itu sendiri. Kemudian kesiapan guru pada saat menerima implementasi kurikulum merdeka. Ada lagi dampak terhadap peserta didik, itu tidak kalah pentingnya. Kemudian sumber daya juga harus diperhitungkan. Selain daripada itu, evaluasi yang berkelanjutan juga harus diperhitungkan. Itu sangat penting karena untuk menentukan tindak lanjut apa setelah selesai berefleksi, saya akan melakukan apa. Di sana sudah
direncanakan saya akan melakukan sebuah kolaborasi. Pada tahapan kolaborasi ini, saya melakukan pendampingan dengan menggunakan berbagai macam metode. Ada workshop, ada pelatihan juga. Terkadang saya melakukan in-house training ke setiap lembaga. Nah, adapun workshop tadi saya selenggarakan berkolaborasi pertama dengan komunitas belajar. Berikutnya saya juga berkolaborasi juga dengan yayasan-yayasan yang bisa dibilang besar dan kuat untuk mendanai kegiatan tersebut. Saya berhasil berkolaborasi dengan mereka dan mereka sebagai penyelenggaranya dan pesertanya adalah seluruh guru dan kepala sekolah yang ada di binaan saya untuk 2 kecamatan. Itu kolaborasi yang saya lakukan. Adapun pada saat memberikan pendampingannya, berbagai macam metode pendekatan saya lakukan. Ada luring seperti workshop tadi, pelatihan, in-house training. Ada juga yang dilakukan secara hybrid. Hybrid ini apabila dirasa di antara 2 kecamatan tadi memerlukan informasi yang cepat. Nah, dengan demikian saya melakukannya melalui daring dan luring. Jadi saya datang ke sebuah kombel, ke satu kombel, dan di situ sudah berkumpul ada sekitar 15 kepala sekolah, dan di sana untuk yang selebihnya mereka tidak bisa mengikutinya, maka saya jaring dengan menggunakan Google Meet. Nah, jadi saya melakukan hybrid, dua macam atau 2 metode. Dan berikutnya akan saya tayangkan kegiatan video luring saya dalam melaksanakan workshop dan pelatihan, serta kegiatan pada saat melakukan hybrid luring dan daring, menyampaikan implementasi kurikulum merdeka terhadap binaan saya di 2 kecamatan. Betul. Dari setiap dimensi kewilayahan, salah satu kegiatannya adalah berupa diawali dengan identifikasi, refleksi, dan kolaborasi. Itu semua tidak akan bisa lepas dari kebutuhan teknologi. Dengan demikian, sekarang zamannya canggih, zamannya digital, maka dengan demikian kita tidak kesulitan lagi untuk melakukan sebuah pendampingan yang sebagian bisa datang, sebagian tidak datang. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan hybrid tadi. Maka saya menggunakan platform-platform yang ada di teknologi kita saat ini seperti Google Meet, kemudian kalau WhatsApp group itu sudah biasa ya, WhatsApp group, kemudian ada juga saya menggunakan Jamboard, ada juga saya pernah menggunakan yang namanya Zoom, ada juga yang menggunakan Google Form. Jadi teknologi-teknologi saat ini sangat diperlukan. Makanya saya mengajak kepada semuanya, kita harus selalu melek digital untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan dalam pendampingan kita saat ini. Itu adalah merupakan alur dari teknologi yang merupakan langkah dari selanjutnya. Berikutnya setelah teknologi, di situ ada adopsi yang terakhir. Apa itu adopsi? Setelah selesai melakukan workshop, melakukan pelatihan, maka hasil dari mereka pelatihan dan workshop tadi, saya menganjurkan kepada mereka, kepada para kepala sekolah, kepada para guru, untuk membagikannya ke semua guru dan kepala sekolah untuk saling memberikan informasi, saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran. Maka dari itu saling mengadopsi karya antara yang satu lembaga dengan lembaga yang lainnya dengan rumus ATM. Apa itu ATM? Ambil, tiru, dan modifikasi. Nah, itulah langkah-langkah daripada isi kotak yang telah saya lakukan terhadap binaan saya dalam melaksanakan pendampingan. Merupakan langkah yang bisa dibilang terakhir. Ini dari karya saya ini, alurnya adalah start, mulai dari situasi, tantangan, kemudian aksi, telah saya jelaskan tadi. Nah, yang terakhir adalah alurnya adalah refleksi. Refleksi di sini dari hasil karya nyata atau praktek baik yang telah saya lakukan. Ini adalah terbagi menjadi 2. Yang pertama dampak dan yang kedua adalah hasil. Dampak daripada pendampingan yang telah saya lakukan. Alhamdulillah, pada saat ini kondisi dari pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap implementasi kurikulum merdeka sudah bisa dibilang memuaskan.
Demikianlah mungkin pada kesempatan kali ini saya juga akan merekomendasikan bahwa isi kota bisa dipergunakan oleh teman-teman dalam melaksanakan pendampingan di binaannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.